Halo semuanya, saya lagi ada di Dreamfield Beach Club dan saya lagi ada sama William Saputra Dadi dengan Brian Kandani dan katanya ini Seventh Richest Man ya di AC. Four. Oh emang iya om? For Ini bukan Dreamfield Beach Club, ini Dreamfield Super Beach Club. Super Beach Club, apa tuh bedanya om? The first, the only, and the biggest beach club in Jakarta. and it's yours. Ya, sama teman-teman lah. Sebenarnya apa yang menginspirasi om bikin beach club ini sebenarnya? Iya, senang untuk bisa kumpul sama teman-teman, terus kenal banyak orang baru ya. Di sini mungkin sehari sekitar 1.000 sampai 4.000 orang yang datang. Jadi ya oke lah. Bentar lagi juga kan di Peak tol baru juga exitnya sama entrance-nya bakal keluarnya langsung di depan sini. Jadi untuk kita hangout sama family, sama temen, business partners, ya, new clients, lumayan representatif. Terus suasana juga udah kayak di Bali, ada pantainya aja ini private beach club, private beach ada 1,2 kilo panjangnya dan putih bersih gitu. Bobby Ya. sering kesini om? Lumayan dia seneng tanning, jadi kadang-kadang dia tidur siang di sini. Bobby biasa ngapain di sini? Dedi? Ngitemin badan, Ngitemin sama badan. bawa cewek lagi. Cewek dari Tapi mana, Om? masih mending lah, untuk dia nggak bawa cowok. Jangan ikutin ya kayak gitu. Dia nggak Oke? pernah bawa cowok tapi. Ya nggak tahu, awas tapi kalau gitu. Ini siapa om? Ini Brian, my good son. The good son ya. Dari istri ke bapak om? Saya lupa, coba kamu tanya mama kamu nanti ya. Saya tanyain ya. Jarang pulang ke rumah sih, Dedi. Iya, kamu gimana bisnis Brian? Lancar, Dad. Jadi bisnis apa nih sekarang? Namanya apa? Aku lagi bangun Frazier Personal Branding Agency. Bisnis apa dia? Jadi bisnis aku bantu top entrepreneurs, top specialist untuk grow personal branding mereka. Dad. Kliennya udah banyak? Ya, Sekarang. hampir 100 lah. Siapa klien-kliennya? Corporate, personal. Jadi klien aku is the people, like the CEO, the founders dari perusahaan-perusahaan besar. Terus mereka mau ngapain? Mereka mau build reputation, build image. Oh, melalui social media. Melalui Jadi, social media. kayak social media production house lah gitu. Yep, kita agency yang bantu terima beres. Jadi mereka punya ngapain? Profilnya di kamu bantu post gitu. Jadi kita bantu terima beres end to end, Dad. Kalau gitu kamu harus beresin Bobby itu coba. Beresin Bobby. Profilnya kok berantakan banget. Party, ngabisin duit, kredit card saya udah nggak tahu berapa banyak itu. Boncos ya. Iya, tapi untung masih pintar juga cari duit. Kenapa sih om? Sure. Bobby sama Brian kenapa beda banget om? Kalau boleh tahu. Ya mamanya kan beda. Emang om inget mamanya siapa aja om? Enggak sih, ntar kamu coba tunjukin fotonya. Makanya pulang ke rumah, Dad. Dad, saya nggak pernah lihat Bobby di sekolah. Bobby sebenarnya sekolah nggak sih? Setahu saya itu ada beberapa kali tuh dia. Sekolah chef, udah gitu sekolah acting, nggak tahu tuh jadi apa. Makanya kontennya bagus ya. Yang jelas sering minta duit, katanya buat sekolah bahasa lagi. Bahasa apa itu? Cina. Dia kan sekarang bisa Jerman, Spanyol, Inggris, Indonesia, ada 6 apa 7 bahasa tuh dia. Tapi saya dengar-dengar si Bobby itu alasan belajar banyak bahasa supaya bisa kenalan sama cewek dari negara-negara lainnya smooth ya. Untung cewek, sepanjang nggak cowok sih saya masih nggak apa-apa. Menurut Dad, pendidikan penting nggak sih? Iya, universitas atau sekolah kan nggak jamin kita kayak apa sukses. Tapi semua orang kaya, orang sukses kalau ditanya, pasti mau anaknya sekolah. Kita kan nggak di sekolah, bukan cuma belajar mata pelajarannya aja. Banyak kita belajar social skill, belajar bertanggung jawab, belajar komitmen, networking. Jadi banyak hal nggak cuma sekolahnya aja gitu. Dan tergantung juga sekolah-sekolah yang bagus kan, alumni networkingnya juga oke. Analytical thinking, critical thinking, terutama responsibility sama komitmen. Itu kan yang juga jadi pembelajaran untuk hidup. Dad, cuman kan ayah anak you, tapi ayah nggak kuliah nggak apa-apa. Lagian ayah juga udah hasilin miliaran dari dia. Responsible loh. Good Mama son, kamu kan? mau kamu kuliah apa nggak? Tadinya mau sih. Iya, makanya kalau orang tua pasti maunya anaknya kuliah. Tapi ya itu balik lagi nggak menjamin sukses kan. Buktinya Brian belum kuliah, tapi sudah oke, udah buat miliaran, jadi miliarder. Ya sepanjang responsible. Tapi suatu saat saya tetap rekomen kalau bisa ambil hybrid atau apa di Ivy League, tetap ada sekolah formal. Jadi misalnya suatu saat kayak di Indonesia nih, kalau kamu mau ngajar jadi dosen kan kamu nggak bisa ngajar jadi dosen S1 kalau kamu nggak punya graduate dari S2. Tapi you yang bayarin kan, Dad, nanti. Ya, kamu udah bisa cari duit sendiri pakai kamu punya sendiri aja. Malah kalau bisa kamu udah bayar diri sendiri, buat lagi program scholarship untuk orang sepantaran kamu gitu loh. Jadi buat tim kamu bisa kuliah bareng, itu baru keren namanya. Itu baru keren. Iya. Tapi Bobby dikasih duit, aku nggak dikasih duit lagi. Ya kamu kan udah beda era, kamu kan udah lebih jago. Dad dulu sekolahnya pinter nggak? Nah itu penyesalan saya salah satunya ya. Saya nggak serius waktu awal-awal, tapi terakhir-terakhir ya lumayan lah. Hampir di semua SKS, terakhir-terakhir saya bisa jadi top student juga. Kok bisa Dad? Ya karena saya ketemu passion saya. Udah ketemu passion, saya mulai punya mimpi, mulai punya ambisi. Jadi di situ saya baru tahu saya belajar itu bukan untuk saya bisa atau ini aja, tapi juga jadi challenge myself juga gitu loh. Jadi yang the best of me. Passionnya apa datang diketemuin terakhir? Bisnis. Bisnis. Jadi waktu saya kuliah itu saya dengar dari senior saya, dia cerita dia baca majalah Fortune. Saya coba ikutin lihat, wih keren ya CEO ini, CEO itu gitu. Terus rektor saya waktu itu ya, saya ikut kelas leadership. Jadi 16 kali pembelajaran, 16 kali beda pengajarnya. Dosen tamu semua.
Tapi dosennya CEO, dosen-dosen yang inspirational gitu ya. Nah, bahkan saya punya rektor juga ikut ngajar waktu itu. Dia handle lebih dari 5 perusahaan besar di Indonesia waktu itu. Dia hari Selasa meetingnya apa, Rabu meetingnya apa gitu. Terus saya lihat, wah keren juga ya kayak gini ya. Terus dari sana saya jadi punya motivasi gitu loh, pengen giving my best aja gitu. Dan bukan cuman untuk jadi number one, tapi never settle for less than my best. Jadi saya pengen buat yang terbaik aja gitu. Jadi end up-nya malah beberapa mata kuliah waktu itu saya jadi top student malah, tapi di akhir-akhir ya. Jadi IP saya tuh turun-turun gini, pas terakhir malah naik Naik. gitu. Dan Ya, not cuman bad. jadi seven richest man in Asia itu susah. Empat. Oh, udah 4 sekarang. Ya, susah nggak sih, Red? Ya itu kan nggak pernah ada di target. Jadi sebenarnya just never give up sih. Kerjain aja apa yang ada di tangan, dikerjain. Sekalipun nggak pernah give up. Oh, ya pasti pernah dong. Namanya manusia kan, kecewa sama diri sendiri, kecewa sama orang lain, terus juga kecewa sama Tuhan bahkan pernah. Ya, tapi dari sana kan kita jadi belajar. Jadi ya kita hanya bisa andalkan diri kita sama Tuhan ya. Ya terus kerjain aja. Kita lagi lemes, kita dikecewain orang, kita dikhianatin orang, pasti sedih. Ya nggak apa-apa. Sedih aja dulu, habisin sedihnya. Matahari sebelum terbenam lagi besoknya, sebelum terbit lagi besoknya, kita udah bangkit lagi gitu. Pokoknya ya itu, get up, rise up, show up gitu. Paksain diri aja. Mandi yang segar, pakai baju ganteng-ganteng, keluar walaupun kita lagi patah hati, lagi sedih, lagi kecewa, lagi nggak punya harapan, tetap bajunya rapi, ketemu orang semangat, kelilingin diri kita sama orang-orang yang positif. Kalau udah orang-orang yang negatif, yang tukang komplain, yang kita cerita punya mimpi, mimpi kita ditarik-tarik ke bawah, kita kasih jarak aja gitu. Kita stay away dari mereka, nggak ada gunanya. Kalau sama Bobby gimana? Dad kan selalu sama Bobby. Bergaul, maksudnya ya nongkrong sama Bobby terus. Iya, sedikit banyak saya kasih lihat dari apa yang saya kerjain aja. Tapi dia kan memang orangnya unik ya. Saya lihat dia party-party tapi dia buat burger ya lumayan juga. Oke lah. Baru sekian lama udah balik modal, uang saya udah kembali, dia mau expand lagi. Ya sepanjang dia bertanggung jawab, kan spending nggak masalah, yang penting bisa earningnya lebih daripada itu. Oh, denger-denger Dad dulu mulai dari nol ya? Ya banyak, saya mulai kan banyak usaha, banyak hal ya. Tapi saya juga sering mulai itu tanpa modal. Apa tuh? Jadi orang sering bilang usaha harus punya ini, harus punya itu, harus punya ini, harus punya itu. Ya mungkin kalau sekarang kan gampang banget, tinggal cari di Google, tanya ChatGPT banyak. Orang bisa usaha nggak pakai modal juga banyak. Jadi kalau mau mulai paling gampang, ya kita jualan dulu kuncinya. Apapun itu bisnisnya. Gitu. Kayak misalnya dulu saya main properti. Saya lihat ada tanah bagus. Tapi saya udah sempat ngalamin satu dua proyek kecil ya sebelum saya mulai yang ini misalnya ya. Jadi saya lihat ada tanah bagus, ini bisa jadi 17 rumah. Nah, saya buatin dulu brosurnya. Kan saya sering hampir semua pameran perumahan itu saya datengin, biasa saya kumpulin brosurnya segala macam. Karena dulu belum zamannya sosial media kan. Terus saya buatin brosurnya dulu, buatin presisnya dulu. Saya jualan dulu. Nah, kebetulan saya jualnya waktu itu ada satu orang yang memang pengen uangnya diinvestasikan. Jadi dia dari 17 rumah, dia beli 10 rumah. Sama dia kasih saya cek 10 lembar. Dan itu saya juga memang ada partner. Tapi partner saya juga nggak pakai modal. Partner saya orang lebih senior lah, lebih pengalaman di finance segala macam gitu ya. Lalu rumah itu saya jual, tanahnya belum saya beli loh. Baru saya nego aja. Nah, dari cek yang 10 kali itu, cek pertama itu saya pakai untuk booking fee tanahnya. Dan tanahnya memang saya udah dealnya bayarnya cicil 1 tahun. Jadi saya dari uang itu aja saya udah nutupin untuk beli tanah sebetulnya. Jadi Sama saya mulai bangun gitu. Terus saya jalan 3 bulan, orang itu bangkrut. Terus ceknya 7 kali kan dia nggak bisa ini kan. Tapi kan saya udah pakai uangnya untuk cicil tanahnya. Kedua udah mulai bangun fasumnya, mulai bangun gerbang komplek, jalan komplek. Harganya pasti naik udah kan. Nah malah dia batal, malah saya seneng karena harga rumah yang tadinya saya jual ke dia benar-benar special price. Akhirnya dari 10 dia cuma belinya 3, sisanya dia batal. Tapi saya kan jadinya bisa jual lagi lebih mahal. Jual lebih mahal lagi. Dengan gate-nya udah jadi, jalannya udah lebih kelihatan gitu loh. Jadi itu untung besar tanpa modal, Dad. Iya, nggak sampai belum tentu untung besar, tapi ya udah pasti ada margin. Tapi kalau mau tanpa modal kan banyak hal yang kita harus ngalah. Nomor satu kita harus pinter-pinter bayarnya atau modalnya nyicil. Apakah itu tanah, apakah itu stok, ya kan? Kedua, pasti kita jualnya juga nggak bisa tinggi dulu harganya. Karena kan jual di awal-awal. Jadi jual di awal mungkin ya untungnya sedikit-sedikit gitu loh. Tapi bisa nolongin modal dulu. Nah baru setelah itu semuanya tercover ya baru kita mulai perumahannya udah jadi, tamannya udah jadi, harganya bisa mulai naik lagi gitu loh. Baru jualnya ke retail buyer gitu. Salah satunya yang saya ngalamin ya. Jadi salah satu kunci usaha tanpa modal ya jualan dulu. Mau barang apapun kan gitu. Misalnya mau apa dagang apa,
kita coba jual dulu, orangnya oke, kita minta waktu 1-2 hari, baru barangnya kita beli. Cara bisa convince orang-orang yang high net worth untuk beli produk atau jasa kita tuh gimana, Det? Kan Nah itu fokusnya salahnya, jualan. kalau saya nggak mulai dulu langsung tembak yang tinggi-tinggi yang high net worth. Mulai dulu aja dengan circle of friends and family, dari teman-teman dan keluarga dulu gitu, mulainya. Jadi sebenarnya saya udah sekarang ngalamin ya, banyak beberapa teman saya nih, ya termasuk European billionaire nih, yang ada di Indonesia apa segala macam. Siapa Mereka tuh? ngerjain, ada lah, nggak usah disebut namanya. Mereka ngerjain project gede aja, mereka masih fundraising, nggak pakai duit sendiri juga. Ya termasuk beberapa teman-teman yang pengusaha kan juga gitu. Yang penting kita jaga reputasi, jaga nama ya, terus deliver apa yang kita janjiin. Jadi kita mau buat apa aja, kita buat dulu tertulis, buat planningnya gimana. Mulai dulu dari yang kecil, kita coba jualan dulu. Dengan ada yang beli satu, kan kita bisa multiplikasi jadi 2, 3, 4, 5, sampai 100. Kalau jualan nawarin 10 orang yang beli satu, ya udah tawarin 100 orang yang beli kan bisa 10, mungkin bisa lebih gitu. Tapi udah pasti penolakan, kegagalan itu udah pasti jadi bagian dari proses itu. Jadi udah pasti mentalnya udah jangan baper gitu, jangan gampang baper. Nah Bobby, ini Bobby gampang masalah baper. masalah anak-anak muda zaman sekarang tuh itu gampang baper, mentalnya gampang turun gitu loh. Ditolak dikit, gagal dikit, udah lemes, udah apa gitu. Ya sebenarnya wajar, nggak apa-apa sih lemes, kecewa, nangis ya nggak apa-apa. Tapi besok paginya udah bangkit lagi, gitu. Makanya satu kali lagi penting banget jaga komunitas kita, harus yang positif. Kalau udah teman-teman yang ngomong nggak bisa ini, bahkan kadang-kadang lingkaran terdekat keluarga sendiri ada aja kan yang bilang nih nggak bisa, nggak mungkin. Coba lihat semua cerita-ceritanya Jack Ma tuh ngelamar di KFC berapa kali tuh sampai, ya kan? KFC ya. Di Harvard kalau nggak salah dibilang sampai berapa berapa puluh kali atau berapa ratus kali bahkan ditolak loh. Sekarang dia malah bisa ngajar di sana. Itu umurnya udah nggak muda kan? Secara tampang juga nggak ada. Menurut Dad, penampilan penting nggak? Ya penting dong. Jadi bukan berarti harus terlahir ganteng segala macam, minimal rapi. Lah sekarang kita gimana mau orang mau percaya sama kita kalau kita baru dilihat aja perawakannya udah nggak serak gitu loh. Beda kalau kita udah kaya. Ya kalau udah levelnya Jack Ma, levelnya Elon Musk mau pakai celana oblong juga celana pendek, orang udah nggak masalah kan? Tapi Dad nggak mau pakai celana oblong. Ya saya pakai juga, tapi saya berpakaian rapi itu banyak kan juga bukan untuk diri saya sendiri. Karena saya respect sama lawan bicara saya dengan tamu saya. Hmm. Ya bukan berarti kita harus ini terus ya, tergantung. Jadi ya kalau kita baru mulai, kalau bisa rapi kenapa enggak gitu. Ya mau santai juga casual juga nggak apa-apa, tinggal lihat situasinya kan. Dan saya pakai itu karena saya respect dengan tamu saya, dengan lawan bicara saya. Dad, tapi kan uang Dad sekarang udah nggak kehitung banyak banget ya. Tapi yang aku selalu kepikir, apa sih arti uang buat Dad dengan uang sebanyak ini sekarang? Saya tuh pernah lihat satu acaranya Oprah Winfrey gitu. Terus Oprah Winfrey itu lagi ngomong soal uang. Nanti coba cari deh di YouTube. Dia bilang soal uang, terus ada yang nyeletuk, ah uang itu nggak penting itu. Oprahnya sampai marah tuh dia berdiri. Dia bilang, ngomong uang itu nggak penting, sampai papa mama kamu sakit, kamu nggak bisa obatin. Baru datang ke saya bilang uang itu nggak penting. Gitu. Uang itu pasti penting, tapi ya memang uang bukan segalanya. Lebih baik kita sedih patah hati tapi punya uang daripada sedih patah hati terus nggak punya uang. Ya bukan berarti uang segala-galanya juga gitu loh. Karena banyak juga kan orang kaya nggak bahagia. Tapi lebih baik tidak bahagia kaya daripada tidak bahagia tapi juga masih struggle gitu loh. Dan nggak selalu hidup itu nggak selalu begini terus. Jadi saya dan teman-teman saya juga banyak yang udah mencapai sekian, ada aja tiba-tiba krisis datang. Kita bayar gaji karyawan aja nggak bisa. Saya pernah sampai mau makan aja nggak bisa. Mau makan nggak bisa, Dad. Terus tau nggak saya mau ngapain? Waktu itu saya pakai puasa 7 hari, nggak makan sama sekali loh. Jadi kurus Minum air putih, iya, kan jadi bonus. Jadi gantengan, jadi muda, jadi detox. Nah kan punya pilihan nih. Makan nggak bisa, nggak punya uang, bisa punya pilihan desperate, jadi mencuri, jadi ini, jadi itu, atau jadi apa macam-macam aneh-aneh. Saya pilih ya udah coba. Saya puasa tuh 7 hari, minum air aja. Tapi ya memang saya udah pernah ya. Saya udah pernah 9 kali seumur hidup saya. Puasa 7 hari 24 jam, nggak makan cuma minum air aja. Itu hari ketiga keempat itu mata udah bersinar banget, terang gitu loh. Pasti hari satu dua paling berat hari pertama lah. Berat banget jadi apa? Lemes, pengen makan terus. Saya seneng banget makan. Iya kalau kita puasa itu kalau di iman saya ya, itu kan artinya kita tuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita bukan kedagingan kita yang kita isi gitu. Jadi kita lapar itu justru kita jadi bertumpu sama dia gitu. Dan mau denger dia mau ngomong apa sama kita. Itu biasanya lebih sensitif. Dari sana juga akan muncul rasa bersyukur, grateful ya. Tapi Daddy, kok perutnya masih buncit sih? Pentingan mana? Six pack atau six digit?
Digit. Jadi ini itu by design. Saya kemarin sempat kurusan, cuman saya lihat saya tuh malah jadi tua. Saya gendutin dikit ya, agak kebablasan dikit gitu loh. Ya banyak sih, bukan dikit. Nah, tapi saya lihat-lihat bagus juga nih. Saya selalu lihat problem itu jadi satu kesempatan. Karena saya udah gendutan dikit dan saya tahu cara kurus kan. Nah, ini saya mau lagi buat klinik sendiri. Beauty klinik sendiri. Slimming. Jadi saya mau rencana nih mulai besok. Saya selalu diet itu start tomorrow. Jadi mulai besok saya mau coba saya post foto saya nggak pakai baju lagi gendut nih. Tapi tiap hari saya diet olahraga. Jadi turun. Jadi orang juga bisa lihat secara real. Emang kalau kita usaha itu bisa gitu loh. Baru sekalian saya mau launching klinik yang baru gitu. Jadi ini memang sengaja buat kalian ketawa dulu. Lihat nanti bentar lagi. Bentar laginya tuh kapan, Dad? Iya. Kayak dulu Dad bilang mau pulang ke rumah, cuman Paling telat 10 tahun nggak paling pulang. telat itu mama kamu yang cerita. Iya. Siapa namanya? Nanti kita lanjut ya. Iya, rencana akhir tahun lah. Akhir tahun udah lebih ideal. Tapi saya nggak mau sekurus yang kemarin sih. Jadi pas kita mau launching klinik yang baru, jadi itu dipakai kesempatan. Lagi gendut bisa dimonetasi dengan kasih lihat program diet sama exercise. Tapi Lagi nggak ada duit, puasa 7 hari. Saya udah pernah post juga waktu itu. Puasa 7 hari, saya geber olahraga. Emang Meeting iya, Dad? biasa, tetap juga lihat orang makan. Emang iya, Dad. Iya, bisa lihat itu ada judulnya 7 Days Fasting. itu kan Ada judul Dad. enggak, judul, kelihatan prosesnya. Oh, Gimana cara Dad mempertahankan kekayaannya dengan Bobby ini? Iya, pepatah Cina kan juga bilang semakin tinggi padi semakin merunduk. Jadi harus tetap humble sebetulnya. Makanya saya terakhir-terakhir kan saya sudah bilang sama dia, jangan cuma party-party aja nggak penting gitu loh. Jadi harus tetap bantu orang. Ya bantu orang lah banyak, bukan cuma melalui uang aja ya, tapi juga waktu, sharing gitu, care sama anak-anak muda, dimotivasiin. Ya dengan cara bantu orang sebetulnya. Om sering, Bukan Dad bukan sering bantu orang. Iya lumayan tapi kan nggak perlu kita push. Terutama anak-anak muda ya. Saya tuh seneng banget kalau ketemu anak-anak muda ya kayak kalian gitu yang juga sukses semangat gitu. Malah saya lebih banyak belajarnya. Tadinya mau coba sharing, menurut saya malah saya lebih banyak belajar dari kalian nih. Jadi Brian tantangannya apa selama ini bisnisnya? tantangannya ya karena aku nggak punya background kuliah bisnis, nggak punya knowledge bisnis pas mulai, nggak ini this is my first business. Jadinya untuk bisa belajar sesuatu itu dari trial and error, dari merambah-rambah sendiri gitu. Oh, kamu udah berapa lama kerjanya? Kalau bekerja cari uang udah 2,5 tahun, tapi bisnis yang sekarang udah 1 tahunan lebih. Oh, udah jadi udah resmi semua badan hukum apa segala macam. Udah resmi dong. Keren. Berbayar pajak juga. Nanti tahun depan kan baru baru dapat Oh NPWP iya. tahun ini. Oh, karena baru umur 17 ya? Baru umur 18 tahun Sekarang ini. 18? Iya. Ya. Baru bisa. Hmm. Tapi Dedi bayar Jadi, pajak. iya dong. Hmm. Kamu mimpinya apa jadi? Planningnya apa ke depan? Mimpi akhirnya apa? Mimpi akhirnya kalau purpose hidup masih proses mencari sih, Dad. Kalau short termnya apa yang Kalau mau short diraih? termnya to become a market leader is something kan. Cuman untuk stay jadi market leader seperti sekarang sampai ke depannya is something more. Jadi aku terus masih mau fokus untuk jadi market leader sih Oke, di bidang yang ini ya. di bidang personal branding agency. Kalau ini mentor kamu siapa sekarang yang kamu sering belajar? Terutama mentor aku yang aku paling appreciate sih papaku sendiri sih dan mamaku. Jadi kayak dari aku kecil sampai hari ini mereka orang yang selalu ada buat aku. Bukannya berarti bisnis aku diwarisin mereka, dimodalin mereka, tapi yang dimodalin paling mahalnya sih in terms of value sih. Visi hidup kamu apa jadi? Visi hidup aku untuk jadi hamba yang baik aja. Hamba Tuhan yang baik. Hmm. Karyawan udah berapa jadi Brian sekarang? Kurang lebih 20 sekarang. 20? 20. Waduh. Jadi kamu lihat ekspansinya lebih ke sini aja fokusnya. Ya aku percaya sama fokus sih, Dad. Keluar kota, keluar negeri, Kita so far masih di mentok-mentok Bandung. kliennya udah ada orang asing? Belum. Belum ada. Ya. Tapi ada yang konten bahasa Inggris juga. Konten bahasa Inggris ada. Ya boleh dong, harus biar bisa keluar dari Indonesia juga. Saya lihat kan banyak juga kebutuhan itu di luar ya. Go Soalnya, international ya. iya. Dan dengan bahasa Inggris kan jadi bisa diakses banyak orang juga untuk pasar, untuk follower. Tapi menurut Dad personal branding itu gimana? Like in general. Iya penting banget sih di zaman saya mana nggak ada yang namanya personal branding ya. Tapi ya dengan sosial media sekarang penting banget. Jadi saya lihat itu bisa jadi kendaraan bisnis yang bagus juga. Dengan personal branding kan sekarang mungkin kamu nggak perlu cari-cari orang, banyak orang yang approach kamu, Ya. ngajakin bisnis bareng. Jadi nggak perlu kamu yang keluar, malah sekarang yang datang kesempatan lebih banyak. Ya itulah salah satu benefit personal branding ya. Enak ya. Enak dong. Makanya nggak mau kuliah lagi ya. Boleh nggak Dad? Nggak kuliah. Iya harus ini dong kalau bisa nanti disempetin ya sekarang nggak apa-apa dulu sambil jadi supaya kamu juga tahu mau ambil jurusan apa mau fokusnya di mana lagi jadi lebih pertajam nggak perlu buru-buru juga sih kamu udah punya pacar ya?
bisa dia omongin nanti lah, Dad. Cewek atau cowok? Cewek dong, Dad. Awas ya kalau cowok ya. Sukanya cewek dong. Jadi kamu sukanya cewek? Sukanya cewek dong, Dad. Suka cewek yang kayak apa? Yang takut akan Tuhan, cakep, sevisi, Cakep bukan cantik. cantik sih. Sevisi, visi kamu apa makanya tadi? Visi aku untuk jadi hamba Tuhan yang baik. Hmm. Karena Pokoknya nanti kalau kamu udah mau punya pacar, harus kasih daddy lihat dulu harus di-approve orangnya. dulu. Iya, jangan jatuh cinta dulu. Jangan jatuh cinta dulu kalau belum di-approve. Daddy lihat dulu, udah oke, baru nanti kita ngobrol lagi. Bobby punya pacar yang mana ya? Yang usia dia tadi, Dad. Lupa juga saya. Lupa ya. Nanti kamu coba telepon ya, suruh dia kasih lihat dulu ya. Tapi nanti kasih lihat lupa juga, Dad. Percuma dong. Nah itu makanya penting juga, kamu kalau saya lihat udah oke, kamu harus ajak papa mama juga ketemu. Saya Langsung. mau lihat, iya dong, harus lihat bibit, bebet, bobot. Hmm. Memang harus lihat semuanya, saling kenal. Jangan jatuh cinta dulu justru. Harus ajak ketemu Dad dulu. Iya. Bobby Jangan bakal- pakai nginep-nginep ya. Jangan dong. Jadi pengalaman sama cewek udah banyak, Dad. Udah kebanyakan. Oke. Terus dari pria sejati itu gimana, Dad? Jadi pria sejati. Kan pengalamannya udah banyak. Yang saya ingat pria sejati itu perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Berat itu memang. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Menurut Dedi, kita tuh cowok harus cari perempuan yang seperti apa? Udah ada itu jawabannya sebenarnya. Buka di Amsal 31 ayat 10. Udah pernah dengar belum? Belum tuh. Apa itu? Nah, coba kamu buka. Amsal 31 ayat 10. Coba baca judulnya apa. Ini bagus nih, biar untuk semuanya juga. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Terus baca sampai selesai. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia sama seperti kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, lalu dari hasil tangannya sendiri ia membuat kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentara, jari-jarinya memegang pemintal. Ia mengulurkan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh keluarganya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang apabila ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan lalu menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tenang tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan, kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan puji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Nah, jawabannya bukan. Jawabannya. Jawabannya itu. Tapi kamu tahu nggak itu ayat buat siapa? Buat perempuan atau buat laki-laki menurut kamu? Judulnya tadi apa coba? Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Menurut kamu ini ayatnya buat siapa? Buat istrinya. Benar. Tapi ini juga bisa buat cowoknya. Gitu ya? Jadi kalau kamu mau dapat istri yang kayak gini, berarti kamu harus memataskan diri untuk dapat istri yang seperti itu. Artinya memantaskan diri dulu ya? Iya, sebagai laki-laki. Tadi kan kamu tanya, tipe istri idaman atau itu yang seperti apa? Ya boleh, sebegitu idaman calon istri itu, sebegitu baiknya, dia mau nggak dengan kita gitu loh. Makanya kita yang harus memantaskan diri dulu. Jadi itu bisa untuk dua belah pihak, untuk cewek mah, untuk cowoknya gitu loh. Jadi banyak Kalau kamu mau punya dapat istri yang seperti itu, harus menjadi laki-laki yang juga pantas untuk dapat istri yang kayak gitu. Kalau nggak, dia mana mau. Jadi banyak cowok mimpi ceweknya ketinggian tapi dirinya sendiri kurang ya. Iya, sebaliknya juga gitu. Makanya ini nih satu yang aku berhari-hari terakhir ini selalu saya lihat ada sekilas ya di sosial media gitu ya. Mulai trennya kok banyak orang ya, saya nggak usah bilang perempuan laki-laki deh. Itu ngomong tentang lawan jenisnya terus gitu loh. Kalau miskin, dah jauh-jauh aja, alergi gitu. Atau cuma modal itunya doang misalnya gitu. Mau kondo. Ya, saya nggak bilang ke arah sana lah. Jadi intinya, saya juga capek sih lihat kayak gituan ya. Saya nggak tahu banyak kak kalian yang lihat-lihat kayak gituan ya. Nggak sekarang, kalau si satu orang ini mau pasangannya semuanya udah ada, kaya raya, apa. Sekarang orang yang cowok yang kaya raya juga mau nggak sama perempuan yang cuma maunya kayak gitu doang ya kan nggak belum tentu mau juga gitu loh. Jadi menurut saya mulai dari diri sendiri aja ya. Nggak usah ngata-ngatain orang gitu loh. Mulai dari diri sendiri aja.
persiapkan diri sendiri. Kita memantaskan diri aja gitu dibanding ngarepin si ininya harus ini gitu. Kadang-kadang capek juga liat di sosial media itu. Dan ini saya nggak tahu kok cowok-cowoknya pada diem-diem aja. Tapi banyak ya, sekarang cowok sama cewek nggak bener ya, Dit. Ya banyak saya juga nggak pernah. Namanya manusia. Iya, jadi kita refleksi ke diri sendiri aja lah. Ya saya aja banyak buat kesalahan, banyak buat ya kalau dosa nggak usah ngomong lah ya. Tapi udah Ya nggak banyak tobat. lah, tapi ya yang penting kita mau perbaiki diri tiap hari aja sih sebetulnya ya. Kesalahan apa yang paling besar, Ben? Ya sebenarnya ini sih kegagalan saya dalam pernikahan. Saya pikir saya tuh udah wah semuanya oke, spend quality time sama anak-anak oke gitu. Tapi ya ternyata banyak hal kita itu setelah kita kehilangan baru kita tahu betapa berharganya apa yang kita miliki dulu. Jadi ya itu kita egois, terus juga nggak perhatian ya. Padahal saya pikir saya wah saya tuh gini 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 gini. Ternyata ya dari jauh ternyata ya nggak juga, saya banyak banyak kesalahan yang saya buat ya, terutama ego sebagai laki-laki. Itu kesalahan saya, salah satu yang paling paling saya sesali. Kalau message buat Om yang waktu itu di titik kesalahan itu apa Om? Kalau bisa kasih advice ke umur yang lebih muda, versi om yang lebih muda. Kalau dibilang disesali, ya pasti disesali. Cuman semua fase hidup itu memang udah jadi ini ya. Menurut saya kita harus harus pelajari. Kalau saya bisa balik lagi ke sana, atau bukan saya balik lagi ke sana kan udah nggak mungkin ya. Balik lagi ke masa lalu maksudnya. Tapi kalau saya kasih nasihat ke teman-teman saya yang masih dalam pernikahan, teman-teman laki-laki ya. Seandainya saya ada di posisi mereka, dikasih kesempatan lagi, saya akan buat istri saya jatuh cinta sama saya setiap hari. Itu kayak judul satu stasiun TV tuh. Caranya Tiap hari gimana, jatuh Dit? cinta lagi. Caranya gimana, Dit? Ya kayak dulu waktu pacaran. Jadi dari bangun tidur apa, saya lihat orang banyak kehilangan itu gitu loh. Jadi kita take it for granted kalau udah menikah, udah ini, apalagi udah punya anak, masing-masing punya tentu prioritas anak, ada kerjaan lagi apa segala macam gitu. Dan tetap harus dari diri sendiri, nggak bisa kita buang semua ekspektasi sama pasangan, mulai dari diri sendiri aja gitu. Dan kita yang kita kasih itu sehingga kita berikan ke pasangan itu dari kelebihan kita. Kita punya sumber yang nggak habis-habis nih. Kita sendiri punya mental kuat, punya ini. Jadi yang kita kasih itu juga dari kelebihan kita. Jadi nggak cuma saling melengkapi. Jadi masing-masing memberi dari kelebihannya gitu loh. Makanya saya kalau dikasih kesempatan lagi ya itu, saya coba akan menangkan hatinya tiap hari, tiap pagi, siang, sore, malam. Itu kesabaran yang kita itu nggak punya. Waktu kita ambil semua segala sesuatu take it for granted gitu. Dan banyak pasangan itu kelihatan masih bersama tapi udah tidurnya sendiri-sendiri, udah punya aktivitas sendiri-sendiri, banyak saya temuin cuman nggak kelihatan aja dari luar. Iya kalau jangan lihat dari sosial media semuanya kebanyakan baik-baik tuh, tapi banyak tantangan dan kan wajar sebetulnya ya. Jadi jangan jangan berusaha merubah orangnya, tapi merubah diri sendiri aja. Itu yang saya sesalin, saya nggak banyak refleksi. Malah saya pikir dulu, wah saya tuh best father ever. Malah saya pernah ke Hollywood di Amerika, kan ada jual patung-patung award tuh ya. Saya beli award untuk diri saya sendiri. The best father, the best husband gitu loh. Terus saya kasih gitu. Kan bodoh banget itu karena ngerasa emang saya udah ini banget gitu loh. Ternyata kan banyak yang kita lakukan tuh salah, nyakitin secara kita sadari apa enggak gitu loh. Jadi memang itu Anak yang paling sukses siapa, Dan? adalah saya sayang semuanya sih. Cuma kadang-kadang kan kita nggak bisa tunjukin. Ntar mereka tambah manja. Bobby manja ya? Awas ya kamu denger Bobby ya. Tapi dia kayaknya suka sih, Dit. Dari kemarin nanyain terus. Awas loh.